Air es dapat memunculkan lemak di perut. Mitos. Oh, mitos ya, Dok? Mitos, Oh. iya. Ini nggak bikin perut buncit ya, air es ya. Bukan, yang bikin perut buncit tadi itu gula, manis-manis, sama yang mager tadi itu. Baik. Makan sebelum tidur menyebabkan perut buncit. Nah itu benar. Fakta. Fakta. Iya. Iya, fakta. Disangkanya kalau mau bubuk, jangan makan. Loh kalau saya kerucuk-kerucuk gimana Bu? Makanlah yang kayak buah fruit. Itu ya, buah-buahan itu bagus sebelum bubuk, sebelum tidur karena tidak menyebabkan buncit. Secara umum adalah setiap habis kita makan sesuatu, tunggu 1-2 jam, ayo silakan dibakar. Apapun, whatever your activity. Selamat sore Sobat K, jumpa lagi dengan saya Iksan Anugrah. Kali ini di BTS Berbagi Tips Sehat. Salah satu hal yang membuat saya terkadang nggak percaya diri di atas panggung itu adalah penampilan. Meskipun udah touch up sedemikian rupa ya, tapi masih kerasa ada sesuatu yang mengganjal gitu loh Sobat K. Nah yang mengganjal ini kalau disentuh tuh kayak empuk-empuk gitu sensasinya. Nah kira-kira apa? Yang jelas pasti udah bisa ditebak, yaitu lemak perut ya, perut yang harus dikondisikan gitu kan. Pas lagi duduk kayak gini juga, mungkin Sobat K juga ngalamin ya. Entah ini karena gaya hidup atau faktor lain sehingga lama-kelamaan tabungan lemak di perut yang dibiarkan bisa jadi semakin meningkat. Tentunya efeknya nggak cuma dari kepercayaan diri atau penampilan, tapi gimana coba dampaknya dari kesehatan Sobat K. Sore hari ini kita akan bahas dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Di studio telah hadir Dr. Agus Yudo Santosa, SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, Siloam Hospitals Jember. Selamat sore, Dr. Yudo. Selamat sore Mas Iksan. Salam sehat ya, Dok. Saya kalau dengar suaranya Mas Iksan itu adem. Oh, aduh, alhamdulillah, Dok. Begitu ya, harus pakai suara-suara yang gimana? Wah, ini sebenarnya dokter kalau majuan dikit pasti suara semakin mantap, Dok. Nah, ya kan. Mungkin biar dibayar ya, Mbak ya. Harus gitu suaranya. Oke, ada Mbak Fitria Dwi Jayanti juga. Iya, selamat sore Mas Iksan dan Selamat Sobat K. sore. Selaku Marketing Communication of Siloam Hospitals Jember, Sobat K, yang juga akan memberikan banyak sekali ini nanti informasi-informasi, ada promo-promo seputar Siloam Hospitals Jember. Nah, kali ini kita juga hadir dalam video streaming. Sobat K bisa nonton langsung di website kastripradioJember.com atau bisa langsung lewat YouTube channel KI Radio Jember. Untuk episode-episode sebelumnya, silakan bisa akses kembali di YouTube KI Radio dan Siloam Hospitals Jember. Ngomongin tabungan lemak, aduh gimana nih, posisi duduk PW nggak nih Mbak? Aduh, ini agak nahan nafas ya. Agak nahan, soalnya topik kita itu kan ngomongin soal tabungan lemak ya. Jadi kita dilihat juga rasanya kayak, wih ini pukulan juga Langsung ini. berkaca ya Mas ya. Bener. Nah karena kita ngomongin lemak perut, mungkin bisa diinformasikan dulu Dok, definisi lemak perut itu yang gimana sih Dok? Iya, jadi kita kalau soal ngomong lemak perut itu sering teman-teman itu mengeluhkan kalau masang tali sepatu itu nggak nyampe tangannya. Oh. Nah kalau sudah begitu berarti timbunan lemak di perut itu sudah berlebihan. Harusnya tidak boleh ada lemak di perut. Harusnya. Nah, kenapa kok bisa lemak numpuk di perut? Karena secara alamiah bagi seorang cowok apabila kita makan banyak maka timbunan lemak ada di perut. Kalau cewek beda lagi. Lemaknya numpuk di daerah bahu sama daerah pinggang ke bawah atau pinggul. Dan itu sudah dari genetiknya manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa bahwa timbunannya adalah di daerah situ. Kenapa kok ada timbunan? Maka lemak adalah suatu cadangan energi oleh tubuh yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Loh kok bisa numpuk? Iya, karena kita makan energi terlalu banyak. Nah tubuh itu, wah gua simpen deh ke lumbung saya, ke gudang timbunan itu ya mana? Ya kalau cowok di perut dan kalau cewek ada di daerah bahu dan daerah pinggul. Demikian Mas Iksan. Oke.
sudah ada klasifikasinya rupanya ya. Makanya cewek biasanya ngerasa nggak pedenya di bagian situ Iya, ya, di lengan, pinggang. pinggulnya. Kalau cowok di bagian perutnya. Selalu buncit ya. Aduh, ini rasanya ngeri banget ya Sobat K kalau ngomongin lemak perut. Ini 100% berbahaya atau sebenarnya masih ada dampak positifnya sih dok lemak perut ini? Ya, di literatur itu banyak sekali literatur, ada NCEP, ada WHO. Nah di Indonesia itu dibikin mudah. Apabila lemak perut kita ukur, Ya. ini biasanya masyarakat awam pakai penggaris, pakai Meteran meteran yang lingkar. kayak buat Nah, kalau cewek nggak boleh lebih dari 80 cm. Oh, 80 cm. Nah, kalau Not cowok ya. nggak boleh lebih dari 90 cm. Oke. Dari ini pusat ya, dari pusar ya dok? pusar ya. Oke. Nah, kalau nggak bawa meteran, bisa pakai ini jengkal tangan kita. Kalau cewek melebihi 4,5 jengkal, kalau cowok 5. Itu konversi ya, konversi yang memudahkan masyarakat. Waduh, saya sudah lebih Oh, 80. udah Oh, saya sudah lebih dari 90. Nah, itulah beberapa pandangan atau beberapa pengukuran yang sangat membantu kita. Kenapa? Kalau ini dibiarkan melebihi daripada ukuran itu, maka akan menuju ke penyakit namanya metabolic syndrome. Nah, metabolic syndrome itu nanti akan muncul hipertensi, lemak darah tinggi, nanti akan disampaikan Mbak Fitria kok kenapa harus perlu periksa lemak darah. betul, dokter. Dan yang ketiga, metabolic syndrome itu nanti ada timbul gejala namanya gula darahnya tinggi. Itulah serentetan penyakit yang akibat disebabkan oleh lemak atau berat badan kita yang tinggi dan lemak ditimbun di mana-mana. Itu nanti arahnya ke sana. Berarti pada dasarnya tidak boleh ada lemak ya di Iya. perut kita. Nabung itu cukup nabung duit ya. Iya, Dan nabung betul. pahala ya. Iya, Betul. iya. Jangan lemak yang ditabung nih. betul. Nah, silakan Sobat K, kalau sore hari ini kamu pengen konsultasi langsung, bisa ke WhatsApp 0811 378 1029 atau Sobat K yang lagi nonton di YouTube channel kita, langsung komentar di sana. Nanti kita akan bacain dan nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Yudo. Tapi sebelum kita ke lemak lagi nih Sobat K, ini sore hari ini kita semua pakai masker. Nah, ini luar biasa nih Comeback ya. Radio K ini. Kita kembali ya. Kembali lagi. Oke, jadi sebenarnya kalau berdasarkan keseharian dokter praktek gimana nih angka COVID-19? Iya, kemarin di media sosial maupun di koran media cetak, memang Bapak Menteri Kesehatan ini COVID-nya naik. Sempat diulas di media sosial Pak Menkes sampai 2000-an itu seminggu yang lalu. Ya, walaupun tidak mematikan seperti tahun yang lalu, tapi kan nggak nyaman Mas Iksan kalau harus isoman, harus greges gitu, tetap nggak nyaman. Dan nomor 2 kan kasihan kayak yang rumahnya, di rumah banyak anak-anak kecil kan harus kena seperti itu. Makanya saya tadi apresiasi sekali begitu masuk sini ke Radio K sudah, aku nggak ngomong sudah pakai masker, Wah, itu langsung saya bangga banget tadi itu. Iya nih dok, soalnya juga berita-beritanya kan banyak ya sekarang ya. Iya. Nah, dan hari ini juga kita ajak Sobat K untuk kembali Sobat K bisa menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh. Kalau misalkan ada keluhan-keluhan yang dirasa, nggak usah khawatir, langsung aja datang ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Terutama di Siloam Jember ini juga menyediakan banyak sekali ya fasilitas nih untuk Sobat K. Mungkin kita mulai dari fasilitas apa dulu nih enaknya nih Mbak Fitri? Oke, jadi terima kasih Mas Ihsan ya. Senang banget bisa sore hari ini bergabung bersama Dr. Yuda, Mas Ihsan dan juga Sobat K untuk bisa berbagi informasi mengenai layanan kesehatan dari Siloam Hospital Jember. Jadi salah satunya di Siloam Hospital Jember ini kita melayani baik dari rawat jalan, rawat inap maupun juga MCU dan juga ada layanan salah satunya hemodialisa ya dokter ya. Dan tentunya masih banyak lagi Mas Iksan. Yang perlu diingat buat Sobat K, jangan lupa untuk rutin melakukan MCU atau medical check up agar dapat screening untuk masalah kesehatan Anda. Jadi lebih baik kan untuk diketahui sejak dini ya Mas. Nah di Siloam Jember sangat terbuka buat Sobat K yang mau screening di Siloam Hospital Jember. Nah
Nah, sobat bisa mendapatkan layanannya, bahkan mau booking juga bisa ya, langsung manfaatkan aplikasi My Siloam. Ini Siloam. tersedia di App Store maupun Apple Store. Silakan di-download sekarang juga, diinstal di gadget Sobat K. Nanti kalau misalkan mau mendapatkan pelayanan, kan bisa langsung registrasi lewat situ Iya, bookingnya. betul sekali. Jadi serba mudah sekarang. Siloam adalah salah satu rumah sakit yang benar-benar mengikuti digitalisasi, Mas. Oke. Jadi memudahkan banget dan juga efisien waktu. Siap. Nanti kita akan balik lagi Sobat K, ngobrolin tabungan lemak di perut nih. Siapa yang punya keluhan-keluhan atau mungkin punya pertanyaan, langsung kirimkan ke 0811 378 1029. Oke, Sobat K, senang sekali sore hari ini kita masih ngobrolin tentang tabungan lemak di perut. Kalau biasanya kampanye orang menabung tuh nabung duit ya kan, ini ada aja yang namanya nabung lemak. Mungkin hal ini sudah terlanjur terjadi. Sama nih, saya juga ngerasain ya, nggak enak banget rasanya kalau duduk ya kan, harus juga posisi kayak gini ya. Tapi ada aja yang kayak mengganjal-mengganjal bergetar gitu loh. Wah ini semoga setelah ini akhirnya kita semua tergerak hatinya ya. Kita bisa menjalankan pola hidup yang lebih sehat, lebih seimbang lagi supaya tabungan lemak ini luntur, berganti dengan tabungan atau mungkin kita nabung hal-hal yang lebih sehat lagi. Seperti itu ya. Pertanyaannya sudah masuk nih dokter, karena ngomongin soal lemak ini banyak yang merasa sensitif ya dok. Baper ya. Oke, selamat sore untuk Indri. Dokter, sebenarnya lemak ini atau kegemukan itu apakah memang bisa karena keturunan? Karena kalau dari nenek saya, ibu saya, dan saya ini cenderung gemuk. Bahkan kita beberapa kali mencoba untuk diet, tapi hasilnya sangat sulit. Orang-orang bilang ini udah keturunan, nggak bisa mbak, jadi pasti nanti akan gemuk lagi. Gitu gimana dok? Iya, jadi salah satu faktor kegemukan itu kan genetik. Genetik bahwa dia nanti akan jadi gemuk. Nah, di tempat kita itu nanti ada pemeriksaan namanya gen. Sehingga yang sering dialami di masyarakat adalah saya sudah segala macam cara, tapi kok enggak langsing-langsing, kok perut saya masih nyembul, gemuk, karena ada pendekatan. Kalau tadi pertanyaannya adalah genetik, kita punya pemeriksaan, namanya pemeriksaan genetik, nanti keluar hasilnya, bahwa setiap orang itu pendekatannya beda. Nanti hasil gennya keluar, print out-nya. Oh ternyata si A ini untuk slim, untuk pelangsingan perut dan lemak ada di dalam tubuhnya itu, misalkan gennya berbunyi, you nggak boleh makan karbo. Ada yang begitu. Ada yang gennya keluar bunyinya gini, kamu karbo bolehlah, tapi you fat nggak boleh loh. Jadi tiap manusia itu pendekatan gennya juga beda. Sehingga yang sering kali yang terjadi kita alami adalah saya sudah mencoba segala macam cara diet yang ada di medsos maupun yang ada di buku, saya gagal. Jangan-jangan saya genetik. Loh, kalau penyebabnya genetik, ada jalan keluar yaitu pemeriksaan genetik untuk melihat you cocoknya apa. Nggak bisa digebiahuyah bahasa Jawanya atau dipukul rata. Pokoknya saya harus pakai diet titik-titik seperti yang ada di medsos. Itu karena tubuh manusia itu punya gen yang berbeda-beda dan dia sensi pada hal apa seperti itu. Oke, jadi meskipun yang dibilang keturunan memang benar adanya ya dok ya, tapi jangan menyerah akhirnya. Karena ada penanganan gen juga gitu. Tetap ada penanganannya dan ini berdasarkan gen juga. Ini yang mungkin menyebabkan orang-orang kadang merasa udah capek ya dok. Saya mau nyoba ini nggak bisa, nyoba itu nggak bisa gitu. Nah sebenarnya cara seperti itu bisa kita dapatkan di Siloam juga kah? Iya bisa. Kita bantu nanti pemeriksaan diambil darah, kita print out, nanti keluar gennya. Oh kamu gennya cukup dengan low karbo. Nah sudah selesai. Yang lain-lain foya-foya. Sehingga dia nggak merasa, waduh saya kok nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan itu. Karena dia tidak tahu bahwa tiap orang itu sensi pada hal-hal apa gitu. Makanya periksa dulu lah akhirnya ya. Nah, nanti bagiannya Mbak Fitri nanti pemeriksaan dulu supaya tahu darah dan lain sebagainya. Pemeriksaan apa aja nih Mbak yang bisa kita dapatkan? Kalau nyinggung soal yang disampaikan Dokter Yudo, ini salah satunya ya dok, ada pemeriksaan laboratorium ya dok ya. Nah kita ada lab untuk screening
Profilivit ya dok ya, salah satunya. Sama juga bisa di layanan radiologi kami ada USG abdomen untuk juga screening masalah lemak di perut ya dok. Jadi ini sangat membantu buat sobat K bingung nih, mungkin aduh udah ngerasa lingkar perutnya udah Nggak lebih bersahabat. dari ya. Nah itu bisa monggo silakan datang ke Siloam Jember, bisa bertemu dengan dokter Yudo. Jadi nanti akan bisa diarahkan untuk diet sehatnya ala untuk setiap orang beda-beda gitu ya. Jadi silakan, dan juga salah satunya ada promo ini ya. Sekali lagi di My Siloam ada 15% dengan kode booking LAB 15 atau Lab 15. Jadi setiap booking dari aplikasi dari Sobat K nggak perlu antri lagi. Jadi nggak perlu antri daftar, tinggal dari handphone aja booking, check out, kemudian transfer melalui virtual account, sudah ada jadwal, tinggal datang saja Mas. Jadi seperti itu. Oke, itu dia ya. Jadi pemeriksaan bisa dilakukan dulu Sobat K biar tahu nanti sebenarnya pola hidup yang cocok yang bisa dijalankan tuh seperti apa. Ini yang kadang dikaitin juga, ada orang yang katanya diet jadi lemes gitu ya dok ya. Ada orang yang berusaha merubah gaya hidup seperti ini tapi ternyata malah sakit. Tapi kalau sudah ketemu pola yang cocok, nanti pasti bisa berjalan dengan jauh lebih baik lagi Sobat K. Kita masih lanjut ngobrolin soal tabungan lemak di perut. Jadi tadi kita udah tahu nih, untuk ukuran ideal cewek itu nggak boleh lebih dari 80 cm. Cowok itu 90 cm. Nah selain dari ukuran seperti itu, mungkin ada indikator lain juga dok yang bisa kita jadikan acuan ini? Iya, itu kan kasarnya begitu. Kalau mau detail seperti yang dibilang Mbak Fitri ya, kita tidak hanya bisa mendeteksi lemak yang ada di bawah kulit perut, yang tadi judulnya kan tema kita lemak di perut. Lemak. Tetapi kita bisa mendeteksi yaitu lemak yang sudah nempel di organ dalam. Dan yang paling sering adalah liver. Sehingga sering sekali banyak di masyarakat zaman now itu penyakitnya namanya perlemakan liver. Lemes, nggak semangat, kayak jadi staminanya itu jauh berkurang, mual, nggak nyaman. Padahal ternyata ketemu dari luar dia sudah kelihatan obesitas, diperiksa pakai alatnya Mbak Fitria tadi itu ke USG-nya, loh Bu, lemaknya tidak hanya di bawah kulit, ternyata sampai di liver, dan itu kan nggak bagus buat kesehatan. Kok harusnya liver itu bersih dari fat, kok ini ada fat, padahal kita tahu liver itu diciptakan oleh Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendetoks hal-hal yang iya, itu organ tergede, organ terbesar diciptakan Tuhan, diciptakan oleh yang Maha Kuasa itu untuk mendetoks semua apa yang kita makan lewat situ dulu. Bayangkan kalau organ yang mendetok itu sudah ketumpukan gaji atau lemak, maka sekian persen sudah berkurang sehingga detoknya, racunnya nggak bisa tersaring dengan baik. Akhirnya ya tahu sendiri kalau racun beredar dalam tubuh gimana. Kalau racunnya micin jadinya kayak begitu. Kalau racunnya zat pewarna yang dari minuman kita jadi seperti itu. Dan racun-racun yang lain dari junk food, fast food dan sebagainya yang memang sangat banyak kolesterol jahatnya, nanti itu detoknya setengah mati itu si livernya. Maka kita piara, kita jaga liver kita ini agar tidak ketempelan lemak. Sehingga sebetulnya lemak di bawah kulit perut itu ada aspek, oh ya saya gemuk, itu ternyata petanda dari alam, hati-hati loh lemakmu di perut sudah nyembul, sudah banyak, jangan-jangan livermu kena juga. Nah itu nanti pakai alatnya Mbak Fitri ya bisa terdeteksi, oh ternyata hasil ultrasound saya, liver saya sudah kena ketumpuk lemak. Dan itu secara alamiah di atas dunia ini bahwa kalau ada energi yang berlebihan itu cara nimbunnya organ apa? Yaitu organ liver, bukan ginjal, bukan yang lain. Jadi dia itu kayak gudangnya tadi itu, kalau kelebihan taruh di situ. Maksudnya baik, pada suatu saat kita kelaparan, energi itu yang berupa fat itu bisa dipakai lagi. Yang saya pernah cerita, kenapa beruang kutub itu pada saat musim dia makan yang banyak sampai gemuk, begitu musim dingin masuk gua, hibernasi, energinya dibongkar.
Nah di tempat kita nggak ada kutub, nggak ada hawa dingin, muakan terus, tapi nggak pernah ada yang dibakar. Akhirnya numpuk di situ. Jadilah penyakit yang namanya perlemakan liver. Oke, selain dari ukuran tadi, berarti kita mengidentifikasi juga ya dok ya. Takutnya ada di tempat lain ya, yang justru itu akan semakin berbahaya juga sehingga banyak penyakit-penyakit yang berdatangan. Masuk ke pertanyaan lagi, ini namanya sama dengan Mbak Fitri. Iya sama ya. Iya. Jadi setelah diet, ini saya jadi bergelambir dan cenderung nggak kenceng. Nah ini apakah berbahaya dok? Iya, gelambir karena habis diet, lemak yang ada di cadangan tubuh kita di bawah kulit itu akan hilang. Karena sudah terbiasa distended, kemudian diambil lemaknya, dia akan kembali ke posisi semula. Maka perlu yang dinamakan exercises. Namanya strength atau peregangan. Jadi ada olahraga-olahraga khusus di mana gelambir-gelambir itu akan jadi kencang lagi. Jadi itu nanti ada olahraga kayak misalkan perutnya gelambir bisa sit up, nanti dia akan kulit yang memang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa bisa elastis, dia akan mengikuti gitu. Nah itu dia, berarti efek dari memang dietnya ya di awal ya. Mungkin karena sudah terlanjur bobotnya sudah berlebih ya. Berlebih. Sehingga pada saat prosesnya itu akhirnya menyisakan kulit yang masih bergelambir. Dan itu sangat tidak nyaman bagi cewek karena gelambir itu tidak nyaman karena kok kayak begini gitu kan, terus membayangkan kayak kok yang gelambir berlipat-lipat gitu kan rasanya nggak nyaman itu. Baik, itu dia Sobat K. Nah silakan Sobat K bisa terus konsultasi bersama Dr. Yudo sore hari ini lewat WhatsApp 0811 378 1029. Dan terima kasih juga buat Sobat K yang masih terus setia nih nonton juga di visual radio kita di website kastripradioJember.com. Bisa juga nonton langsung di YouTube channel KI Radio. Untuk pertanyaan selain di WhatsApp, silakan bisa kirim juga ke YouTube channel KI Radio Jember. Masih akan membahas terus nih tentang tabungan lemak di tubuh, dan nanti kita akan juga mengetahui layanan-layanan terbaik juga yang akan hadir di Siloam Hospitals Jember, tetap di BTS, berbagi tips sehat. Masih di 102,9 FM KI Radio, Sobat KI yang juga masih nonton di YouTube channel KI Radio Jember atau lewat visual radio di website kastripradioJember.com. BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember masih terus memberikan edukasi sore hari ini tentang bagaimana caranya kita untuk mulai sekarang kita minimalisir pelan-pelan ya Sobat K tabungan lemak yang ada di perut kita. Tadi udah disampaikan efek-efeknya nih oleh Dr. Yudo, terutama yang mengkhawatirkan ini kalau sampai nanti justru lemak yang ada di perut ini ada juga di organ-organ yang lain nih Sob. Nah ini yang sangat berbahaya sekali. Dampak penyakit-penyakit berbahaya yang biasanya muncul ini tentunya kan akan menguras biaya juga, waktu juga. Nah, gitu dia. Oke, kita sekarang ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ada satu lagi yang sudah masuk, Dok. Dokter, apa ketika sedang program diet dan rutin olahraga, kenapa nafsu makannya meningkat ya? Terus kenapa nurunin berat badan susah, sedangkan naikin berat gampang? Iya, pertanyaan itu sering ditanyakan ke kami pada saat mereka program itu. Itu seperti hukum alam. Jadi begini, pada saat siapa tadi yang tanya tadi? Mbak siapa namanya? Saya ingin menyapa Sobat Rizky. Mbak Rizky ya. Jadi itu yang disebut dengan fenomena pingpong ball. Jadi turunnya cepat, baliknya ya cepat juga. Dan itu sebetulnya adalah mekanisme alamiah daripada tubuh. Di saat dia titik tertentu, tubuh perlu kalori, perlu nutrisi, sementara kita cegah, maka tubuh itu akan berontak. Saya haus, saya lapar. Nah, pada titik tertentu, dia setelah olahraga, laparnya itu beda sama yang tidak olahraga. Dan itu sebenarnya respon tubuh, saya ingin memenuhi itu. Jawaban saya, penuhi. Tetapi ingat, bahwa habis dipenuhi ya jangan terus santai-santai main WA. Adalah aktivitas yang nyaman, misalkan bersih-bersih rumah, kamar diberesin kan sudah effort untuk bergerak, supaya yang tadi walaupun lapar banyak, jangan takut untuk naik karena habis makan itu bisa dibuat aktivitas yang nyaman.
mau kalau punya di rumah punya treadmill ya silakan treadmill, tapi kalau wah nggak ada dok ya sudahlah bersih-bersih, mau ngepel-ngepel, mau apa yang penting activity itu yang sebetulnya menurunkan berat badannya itu. Tapi kalau kita makannya kayak timbangan begini, apa yang kita makan lebih banyak dengan apa yang kita burning, maka nggak akan tercapai, sehingga yang terjadi putus asa. Dok percuma dok saya diet, iya saya jogging gini-gini, terus anunya gimana, ya kuat juga lah. Itu yang disebut dengan kita mencoba untuk tidak secara drastis menurunkan berat badan. Yang benar itu kayak Mas Ihsan tadi, pelan-pelan, itu lebih nyaman. Dan tubuh tidak berontak, terbiasa bahwa terbiasa beradaptasi dengan tidak makan. Kalau di dalam agama Islam namanya puasa. Dia sudah terbiasa puasa Senin Kemis, maka dia tidak berontak tubuh. Coba kalau dadakan, dia akan berontak, aduh lapar, haus, dan memang itu respon tubuh. Itu kalau di teori dulu di zaman kita namanya Pavlov, orang Rusia yang pada jam-jam tertentu dia harus makan. Nah sekarang kita setting, enggak lah saya enggak. Saya makan pagi aja, siang saya tak Seperti itu dibiasakan terus, maka tubuh akan beradaptasi. Nah teman-teman yang Sobat K yang terjadi di masyarakat, pengennya itu instan dalam waktu pendek. Turun. Ya, makanya tadi Mbak Fitri cerita Dr. Yudo kok bisa turun 16 kilo. Itu tidak 1 bulan 2 bulan. dengan usia saya yang rambut putih begini, saya nggak mau kayak pasien saya terus telentang di rumah sakit di infus gara-gara untuk mengembalikan stamina. Mulailah secara bertahap yang kira-kira nyaman buat penjenengan. Hobinya bersepeda silahkan. Yang penting habis makan yang mengandung kalori agak banyak, apalagi mau tahun baruan, bakar-bakar, roti, grill-grillan gitu. Maka habis acara itu jangan tidur. Habis makan apapun, cobalah beraktivitas. Mungkin diberesin. Iya, nah, sehingga ada rumus, kapan dok kalau gitu saya aktivitas. Kan masa habis makan terus lari-lari, ya sengkil nanti, nggak nyaman di perut sebab bloating dan sebagainya. Yang betul kira-kira antara 1-2 jam. Jadi setelah 1-2 jam, silakan dibakar lemaknya, itu yang paling nyaman buat tubuh. Baik. Kalau misalkan kita simpulkan, menghilangkan lemak ini dengan aktivitas dan pola makan ya dok ya? Betul sekali. Caranya seperti itu, tapi memang tidak mudah ya eksekusinya ya. Makanya kadang banyak orang yang merasa, aduh kayaknya udah capek nih, diet kayak gini, capek. Tapi kalau konsisten, hasilnya ya nanti baru bisa kelihatan. Dan yang disampaikan Mbak Fitria tadi, kalau dia punya penunjang, ternyata livernya ada masalah, maka pendekatan menurunkan lemak perutnya atau lemak tubuhnya juga akan beda Mas Ihsan. Ternyata ginjalnya, kok nggak sehat ya. Tentu pendekatan itunya beda. Tapi secara umum, sebelum lab, sebelum USG tadi, secara umum adalah setiap habis kita makan sesuatu, tunggu 1-2 jam, ayo silakan dibakar. Apapun, whatever your activity. Itu dia, jangan mager. Males gerak ya. Aku mau ngomong tadi itu kok lupa apa gitu. Saya juga baru ingat nih. Ini mager. Kadang berat badan itu dikatakan ideal dok, tapi katanya masih ada lemak visceral. Apakah benar itu? Itu yang dibilang Mbak Fitri tadi, itu berat badannya ideal, tetapi jadi gini, orang nyimpan padi di lumbung penuh, terus yang satu di dapur, ya dihabiskan dapur dulu untuk masak, untuk kenduren, selamatan, atau perayaan tahun baru. Setelah habis baru diambil di lumbung. Nah yang terjadi adalah teman-teman menyerah, saya sudah ideal, habis dia tingkar perutnya sudah, saya sudah nyaman, tapi dia lupa bahwa lumbungnya itu masih ada di situ. Kenapa kamu nggak tuntaskan sekalian gitu loh, nanggung kamu hanya perut, saya sudah ideal berat badan, tapi ternyata, alangkah baiknya seperti yang dibilang Mbak Fi, ayo dong cek USG lihat, ternyata masih ada lemaknya di lumbung, ayo kita bereskan. Dengan cara apa? Nanti ada secara medikamentosa dan non medikamentosa. Non itu artinya bukan obat. Jadi yang non itu dengan obat exercise, diet lagi sampai pada titik tertentu, Mbak bersih, livernya aman ya sudah selesai.
gitu. Tinggal aktivitas rutin. Baik, itu dia ya. Sempat di-spill juga tadi ya sama Mbak Fitri ya. Ini yang kadang-kadang juga terjadi ketika orang merasa sudah ideal ya, padahal mereka itu berdasarkan penilaiannya sendiri. Iya. Menurut Ya. dia sendiri Menurut ya. dia sendiri. Finish gitu, ore gitu. Secara penampilan oke, tapi Iya. nggak tahu di dalamnya Masih seperti apa. lumbungnya masih banyak. Nah tentunya Sobat K jangan lelah juga untuk terus ya melakukan pemeriksaan secara rutin nih Sobat K. Ini gula darah ini kan juga kita perlu banget nih Mbak periksa. betul. Ada promo-promo atau ada program Ya, jadi ada di Siloam itu pakai hashtag cek aja dulu. Oke. Nah, jadi kenapa cek aja dulu adalah kalau tagline-nya itu untuk sehat jangan telat gitu. Nah, paket cek diabetes ataupun gula darah ini itu bisa Sobat Ki dapatkan mulai dari 200 ribuan aja. Jadi nggak usah khawatir, di Siloam itu tentunya kita memberikan pelayanan terbaik dengan layanan yang banyak ya Mas ya. Tetap juga dengan harga yang masih bisa terjangkau. Salah satunya juga ada lagi nih Mas, MCU Prima Basic. Hanya mulai dari 200 ribuan aja sudah bisa untuk cek profil lemak Mas, sesuai yang kita bahas tadi ya. Ini ada seperti kolesterol total, trigliserida, HDL dan LDL yang juga sudah kita dengarkan Dokter Yudo tadi ya. Ada lemak jahat, ada lemak baik yang tentunya tetap harus waspada nih Sobat K. Silakan datang ke Siloam Hospital Jember. Ada paket MCU Prima Basic dan MCU Prima Medium. Harga mulai dari 299.000 aja. Mantap, 200 ribuan sudah bisa Sudah nabung bisa buat sehat. cek, betul. Nabungnya kesehatan aja, jangan nabung lemak ya sekarang Betul. ya. Ini yang perlu menjadi cambukan lah ya buat kita Sobat K. Tentunya kadang-kadang juga ada orang yang sudah terlanjur memang karena mungkin kondisinya sudah terlanjur mengalami penyakit yang disebabkan oleh lemak di perutnya, namun sulit nih Mbak untuk pergi langsung ke rumah sakit. Oh, iya. Masih bisa ya dilayani di rumah ya. Betul sekali. Jadi buat Sobat K, namanya orang sakit ya, kita udah sakit, masa harus pergi jauh kalau memang tidak memungkinkan. Dari Siloam sendiri ada layanan home care. Jadi untuk Sobat K, apalagi sekarang lagi musim COVID ya Mas, Oh iya, benar. mungkin juga mobilitasnya terbatas, nggak bisa datang ke rumah sakit dan harus isoman. Kita melayani layanan home care, di mana layanan ini bisa panggil dokter, perawat maupun juga fisioterapis. Dengan layanannya adalah kunjungan dokter, perawatan luka, layanan pasang lepas kateter, layanan pasang lepas NGT, fisioterapi, medical check up dan perawatan bayi. Jadi silakan untuk Sobat K bisa hubungi di nomor 081 249 139 353. Nah, itu dia Sobat K. Tentunya masih ada lagi yang akan kita bahas dengan topik sore hari ini, tabungan lemak di tubuh. Sobat K juga mungkin pengen konsultasi langsung dengan Dokter Yudo boleh ke 0811 378 1029. Oke, Sobat K, kita masih membahas tabungan lemak di perut dalam BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Tentunya kalau selama ini Sobat K mungkin merasa, wah ini kalau ke Siloam harus ke yang di mall itu ya, harus yang di Jalan Gajah Mada itu ya. Yang lebih dekat sama kos-kosan mahasiswa kemana nih? Ada solusinya. Ada. Kan sudah grand opening waktu itu ya. Iya betul, di bulan November sudah ada Siloam Klinik yang berada di Jalan Sumatera nomor 144. Jadi buat Sobat K yang mungkin ya area kampus ya, bisa datang untuk ke Siloam Klinik apabila mungkin memerlukan perawatan dengan dokter umum maupun dokter gigi Mas. Jadi di sana ada poli gigi umum dan juga poli umum. Yang tentunya kita juga akan melayani BPJS tapi di awal tahun nanti kita masih mengurus untuk perizinan kesehatannya ya betul ya. sekali. Jadi bisa menjadi rujukan vaskes pertama. Siap. Nah, ini kan sudah tinggal berapa hari ya? Iya, Mau menuju tahun tinggal depan. berapa hari lagi. Jadi silakan untuk Sobat K yang memerlukan mungkin kalau nggak pengen jauh ya, bisa langsung datang ke Siloam Klinik. Oke, itu dia solusinya Sobat K. Tadi kita sudah ngobrolin soal bagaimana caranya menurunkan lemak di perut ya. Kalau kita dengan olahraga berat dok, kayak gym, nah ini seberapa efektif kah? Iya, jadi olahraga atau exercise itu sangat-sangat alamiah. Ya. Masih ingat nggak cerita saya dulu? Zaman purbakala, zaman dahulu manusia purba itu mau makan itu berburu.
lari ke sana kemari. Nah setelah dapat buruannya habis dimakan, dia berburu lagi. Jadi secara alamiah tubuh kita itu disetting yang paling mudah untuk menurunkan fat itu adalah exercise atau olahraga itu, Mas. Caranya bebas, mau fun, bersepeda kayak saya, yang mau berenang silakan, terutama yang punya rematik, gangguan persendian itu yang nyaman berenang. Kalau yang mau lebih keren lagi sekarang pakai apa itu nge-gym yang treadmill dan sebagainya lebih terukur. Nanti mau bakar kalori, Berapa ada tulisannya sekian. komputernya, kalau sekian kalori berarti saya setengah jam. Gitu. Nanti ada tuh yang settingannya itu, oh kalau pada jantung saya sudah mulai di atas sekian, si treadmillnya itu berhenti sendiri. Sekarang canggih Mas. Nah kalau saya kan bersepeda, begitu saya ngos-ngosan mampir di es degan kan begitu. Yang penting es degan yang sehat. Ya. Tanpa gula. Iya benar. Kan hidup ini kan harus begitu. Bakar lemak tapi yang fun. Jangan merasa terbeban. Waduh saya belum olahraga. Waduh saya begitu. Ada cara kok ya Iya. yang fun ya. Itulah kenapa kalau saya di Siloam saya nggak pernah pakai lift. Itu lantai 15 loh Mas. Naik jalan kaki. Saya pernah nyoba dari parkiran sampai lantai 15 itu ternyata ngos-ngosan juga, bobios juga. Tapi kita kan seneng Mas bisa. Oh saya perlu. Ya kalau Bapak Ibu kan Sobat K nggak punya treadmill bisa jalan sehat pagi. Dan intinya tadi tipnya habis makan tunggu 1 jam 2 jam silahkan exercise. Karena disitulah titik terindah optimum untuk kita bisa burning your fat. Oke, baik. Kita ke segmen yang berikutnya. Sekarang itu mitos dan fakta ini. Silahkan dokter, ini sudah ada. Mbak Fitri juga bisa tunjukkan ya ke kameranya langsung. Nanti apakah ini sebenarnya mitos atau fakta ini? Beberapa pernyataan yang selama ini sering muncul di masyarakat. Yang pertama, air es dapat memunculkan lemak di perut. Mitos. Oh mitos ya dok? Mitos, Oh. iya. Ini nggak bikin perut buncit ya? air es ya? Bukan, yang bikin perut buncit tadi itu gula, manis-manis, sama yang mager tadi itu. Baik, air esnya ditambahin gula. Nah, ini Oke, Mas Iksan sudah mulai paham sekarang. Sudah mulai paham. Iya. Kemudian, makanan pedas membantu mengurangi lemak di perut, dok. Mitos. Mitos juga juga ya. ya. Ya, Tidak makanan akan makanan meluruskan pedas ya. tidak. Mungkin maksudnya penanya gini, karena pedas akhirnya banyak air putih masuk untuk menetralkan pedasnya sehingga dia nggak makan apa-apa. Tapi ya nggak bener juga, masa makanan kita hanya pedas toh, enggak. Iya, iya. Mitos. Kasihan ya sama Iya. perutnya nanti ya. Heeh. Oke, ada lagi, ini biasanya kebiasaan yang sering dilakukan, khususnya wanita. Korset bisa mengencangkan perut dan mengurangi lemak di perut. Jawabannya mitos. Mitos Iya, juga ya. iya. Apalagi sekarang di medsos itu yang gambar korset terus ting jadi langsing. Iya ya. Ternyata itu editan, ternyata setelah saya pelajari itu ada kameranya itu pakai langsung langsing, itu kan editan. Justru dengan korset-korset itu pembuluh darah yang mengalir di bawah kulit perutnya akan jadi terganggu. Oh jadi kurang baik gitu. Iya, tapi kalau mau ke pengantin agak tampil charming mau pakai korset ya silakan, tapi habis pengantin dilepas lagi. Oke. Kan tujuannya kosmetik kan. Oke, Gitu. baik. Tujuannya lain. ya. Iya, gitu. Kemudian, makan sebelum tidur menyebabkan perut buncit. Nah, itu benar. Fakta. Fakta. Iya. Iya, fakta. Disangkanya kalau mau bubuk jangan makan. Loh, kalau saya kerucuk-kerucuk gimana, Bu? Makanlah yang kayak buah fruit. Itu ya, buah-buahan itu bagus sebelum bubuk, sebelum tidur karena tidak menyebabkan buncit. Karena apa? Karena low kalori. Oke. Tapi apa yang terjadi? Mie instan sebelum bubuk. Aduh langsung Anak tersindir kosan ya. saya. Anak kosan rasanya kayak nyerang banget ya sama anak kosan. Berarti Macet mungkin begitu ya. harinya diganti buah-buahan aja, Mbak. Oke, mulai nyetok buah-buahan Kayak ya. buah-buahan, Iya. jangan nyetok mie instan. Satu lagi nih, Dok. Tidak semua lemak perut bersifat buruk. Lemak perut itu tidak sesuai dengan penjelasan tadi, selama kurang dari, ini bahasa awam aja supaya kalau melebihi 80 bagi cewek dan cowok 90 Oke. itu jelek. Oke. Nah, makanya dibilang apa semuanya menguntungkan? Tidak, wong dia melebihi 80 90. Nah, kalau kurang dari itu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena bisa mencegah metabolic syndrome. Gitu. Jadi
yang di perut itu bahayanya kalau lebih dari itu. Kalau kurang dari itu, kalau bisa dihabisin supaya tidak nempel di situ, gitu kan enak toh. Baik, sudah terjawab ya mitos faktanya. Tadi kita sudah tahu mana saja yang mitos dan mana yang fakta. Nah sekarang kita ke conclusion dulu nih. Tapi mungkin Mbak Fitri biasanya ada info-info lain nih. Oke, terakhir dari saya ya, terima kasih, seru banget pembicaraan kita hari ini ya Mas ya. Ini karena udah masuk akhir tahun nih, beberapa hari lagi kita masuk ke tahun 2024. Siloam ada salah satu campaign atau promo terbaru, ada namanya #tua-tua-lincah ya. Nah ini kita berfokus untuk di ortopedi, jadi screening osteoporosis mulai dari 449.000 aja, nanti itu sudah termasuk pemeriksaan radiologi dan dokter spesialis ortopedi begitu. Jadi siap-siap tunggu aja di tahun 2024 akan banyak promo menarik khususnya di spesialis ortopedi. Mantap. Dari Dokter Yudo mungkin ada conclusion mengenai pembahasan kita sore hari ini? Ya, di era zaman now yang semuanya pengen instan, makanan ya instan, minuman sekarang modelnya juga instan, dan sekarang mau berat badan turun pengen instan. Maka closing saya adalah tetap konsisten, tetap semangat, karena banyak jalan menuju Roma. Romanya itu langsing tadi itu. Jangan lupa selalu exercise supaya nanti target-target lingkar perut tadi sudah akan tercapai. Mumpung jadi resolusi juga ya 2024 ya. Saatnya memangkas tabungan lemak perut. Nah, Itu dia Sobat K. Terima kasih Mbak Fitri, Terima kasih, Mas Dokter Ihsan. Yudo. Terima kasih dokter. Kesempatannya sudah hadir ya. Sehat terus untuk kita semua. Mudah-mudahan 2024 kita juga semakin produktif, semakin sehat, banyak impian yang bisa tercapai. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya di tahun terima depan. kasih. Iya, tahun depan. Kita terakhir ya tahun ini. Iya, Ya, tahun terakhir ini, episode penutup. pamungkas ini ya di Pamungkas. 2023. Harus semangat. Semangat. Untuk Mas Iksan targetnya harus turun berapa kilo nih? Saya pengennya 20 kilo. Wih, Saya lihat bapak-bapak itu saya terinspirasi. wih. Biar pandangan orang nggak cuman ke drakor aja, kok bisa Iya, ke saya. betul. Endorsan masuk, amin. Itu masuk. Oke, Sobat K, terima kasih juga sudah menyimak BTS. Tahun 2023 sudah berjalan lancar juga berkat Sobat K. Tentunya juga kerja sama Siloam Hospitals Jember dengan KI Radio. Kita akan ketemu lagi di 2024. Akan ada banyak sekali kejutan tentunya di BTS berbagi tips sehat. Selamat sore, sampai jumpa.